Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. I'm fine too, and before we start learning today, let's pray together. Justin, please lead. Oke, terima kasih Justin. Ini yang tidak masuk siapa? Who is absent today? Tidak ada, masuk semua ya. Kita sudah mempelajari apa yang kemarin? Yang ingat aja. Ya, single sama plural. Terus there sama dera. Terus nama-nama benda di dalam kelas. Nah, itu. Hari ini kita membahas tentang satu hal. Saya tanya dulu ke kalian. Do you know the public place? Apakah kalian tahu tempat umum? Tahu. Tahu ya? Tempat umum tahu ya? Do you know where is the minimarket in your area? Di mana minimarket? Sebutkan letaknya aja. Di kiri jalan apa kanan jalan? Kalau dari sini, berarti on the left, berarti itu kan di kiri jalan. Nah, dari public place itu nanti kita akan mempelajari tentang, bisa dilihat PowerPoint-nya. Nah, this is my world. Jadi ini adalah duniaku. Nah, kita akan membahas tentang names of public place. Jadi kita akan membahas tentang nama-nama tempat umum, name of public place. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ini yang perlu kalian simak nanti. Yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, structure text, dan unsur kebahasaan dari ungkapan menunjukkan arah letak bangunan publik yang dekat dengan lingkungan peserta didik. Jadi kemudian memilih nama-nama bangunan publik yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan sekitar tempat tinggal. Terus kemudian memahami penggunaan preposition. Preposition itu kata hubung atau kata sambung. Kalau dalam bahasa Inggris namanya preposition. Nah, today we can discuss about preposition of place. Kemudian ada menjelaskan arah letak sebuah bangunan publik yang berada di sekitar lingkungan. Terus kemudian yang terakhir itu menyusun sebuah percakapan singkat atau dialog. Rule of the learning. Jadi aturan dalam pembelajaran hari ini. Pertama, first, the names of public buildings around where you live. Yang kedua, show the direction, the location of the public building. Terus yang ketiga, itu making a dialogue with your friend. Membuat sebuah dialog dengan teman. Terus yang keempat, present in front of the class. In this lesson, we will learn about the names of public place. Do you know the name of public place? Kamu tahu bangunan umum? Ya, tempat umum yang khusus bukan untuk pribadi, tapi untuk semua kalangan atau semua orang. Apa saja bangunan umum itu? Apa? Hotel, terus lapangan, field, terus restoran, school, pasar itu apa? Market. Let's see the video. Jadi jangan lupa ya, buka buku kalian, dicatat nama-nama bangunan publiknya dari video ini. Don't forget to note the names of public place in the video. Jangan lupa dicatat. Silakan dicatat, dibuka bukunya dulu. Nanti nama-nama bangunannya dicatat, nanti kita sebutkan bareng-bareng ya. Bank looks after people's money and lends money to people. Court, a place where trials and other legal cases happen. Fire station, where fire engines are kept and where firefighters work. Police station is the local office of the police. Lanjut, public place. Jadi first we will listen carefully ya. You will listen carefully to our teacher read the conversation atau read the names of public place. Jadi nanti saya membaca
membaca nama-namanya, kamu nanti mengikuti ya. Hospital, market, mosque, stadium, pharmacy, restoran, bank, bakery, park, school, museum, cinema, library, police station, supermarket, post office, bus station, train station. Nah, kalau ini adalah fun activities. Jadi kita akan memperagakan. Dari gambar ini kalian lihat ada beberapa gambar public place. Apa saja ini gambarnya? Bank, terus hospital, police station, terus itu tax office. Oke, jadi we will play the rules of the speaker in the conversation. Look at the picture and the conversation. Jadi lihat dulu gambarnya. Nanti kalian memperagakan. Silakan satu bangku aja ini, Justin sama siapa? Bisa ya. Justin yang father. Father, kamu yang son ya. Oke, ya mulai. Start. I see this building on the left is a bank. Ya. Tuh, jadi do you see the building on the left? On the left? Yes. What is this building? This is a bank. I see this building on the left is a bank. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu. Kelihatan tak dari sini? Ya. Yang kedua, what about that building next to bank? Ya, kamu yang son, kamu yang father. Berarti kamu dulu. What about the building next to the bank? Kelihatan? There is post office. That is a post office. Terus I kamu? see the building next to the bank is a post office. Read the page at the post office. Are next to. Dari keenam ini ada beberapa kata yang sudah saya sebutkan tadi. Apa? Preposition of place. Kata sambung dari sebuah tempat. Kata sambungnya. Kalau kamu lihat di sini, kata sambungnya apa saja? From the conversation above, you can name any preposition of place. Apa saja? On the left, on the left. Terus kemudian yang kedua apa? Next to, ya. Terus yang ketiga on the right. Terus kemudian across from, ya kan? Terus yang keempat in front of us itu, in front of us, ya. Yang atas sendiri. And what about that building in front of us? Nah, in front of us itu adalah preposition of place. Yang kelima mana? Next to. Oke, right, betul, good. Yang keenam apa? Across from, ya, sip, good. Jadi you know preposition of place? Preposition kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata hubung. Nah, preposition is used to say where an object is in a sentence. Jadi menjelaskan letak sebuah benda. Itu namanya preposition of place. Nah, preposition of place itu adalah apa? Short word atau kata pendek. Ada on, in, sama to. That usually stand in front of nouns. Jadi ada di depan kata benda. Itu ya. Tuh. Also in front of children. Oke, itu preposition of place-nya. Nah, biar lebih paham lagi tentang preposition of place, kita lihat videonya. Watch this video carefully. Lihat saja.
Sambil diingat-ingat preposisinya apa saja. Jadi itu beberapa yang apa tadi, preposition of place, ya, preposition of place. Jadi ada beberapa preposition of place. Kalau dijabarkan jadi seperti ini tabelnya. Preposition, the following table contains rule for of the preposition in English. Jadi tabel ini menjelaskan apa aturan penggunaan preposition of place. Ada in, kalau in itu berarti berada di dalam, in the kitchen, in London, atau berada di suatu tempat, in the book, in the car, in a taxi. Kalau at itu meanings to by an object, jadi artinya untuk sebuah atau next to sebuah objek, sebuah benda. Itu contohnya at the door, at the station, tuh, at the table for event, atau untuk perayaan, itu at the concert, at the party gitu. Atau bisa disebutkan place where you are to do something typical. Jadi sesuatu atau yang khusus yang kamu lakukan di area adalah make a dialogue with your friend about asking and giving information, ya, of public place based on the picture. Buat dialog, make a dialogue with your friend. Dengan teman sebangkumu buat satu dialog tentang menjelaskan tentang public place dan preposition of place tadi. Harus ada preposition of place-nya dan harus ada nama public place-nya. Oke, paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? No, not yet. Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan dan berdiskusi dengan temanmu, ya. Dari sini aja, dari sini ya. Yes, I know. The bus stop in the corner of park. You're welcome. You're welcome, ya. Terima kasih. Do you know where is the bookstore? Yes, I know the bookstore is across from parking lot. Oh, is I see. the building is on the left of Chinese restaurant. Selesai. Right. Apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Apa aja yang kami pelajari? Preposition of place sama apa? Nama-nama, ya, nama-nama public place atau tempat umum. Jadi the names of public place dan preposition of place. Dan tadi kamu dialog itu menunjukkan apa? Arah letak, ya, arah letak sebuah bangunan, kemudian menyusun di dialog atau
percakapan. Refleksinya untuk pembelajaran kali ini kita sudah dengarkan. Diam dulu. Kita mengidentifikasi nama-nama public place. Kita sudah membuat dialog, kita sudah menggunakan preposition of place di dalam dialog. Saya rasa hari ini sudah cukup untuk pembelajaran minggu depan, mengidentifikasi nama-nama benda yang ada di ruang tamu kalian masing-masing. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker, cuci tangan ketika datang ke sekolah. Sekian dari saya, sebelum diakhiri silakan kita akhiri dengan berdoa. Oke, Justin silakan berdoa. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.